sudah pada tempatnya kita untuk bertanya, karena yang di depan kita ini tim dari Satu Pulih Daya Tumbuh yang akan memberikan nanti semacam jawaban atau keterangan-keterangan mungkin tentang ketidaktahuan, kekurangtahuan kita ataupun keraguan-keraguan kita, karena itu nanti menyangkut dengan tugas kita sehari-hari di tempat kita, baik itu di kecamatan maupun di kelurahan. Nah, sebelum saya masuk ke tadi juga perlu sampaikan, sebenarnya acara ini biasanya setiap tahun kita laksanakan di balai kota, bisa menyangkut seluruh aparatur kecamatan kelurahan. Nah, berhubung karena suasana COVID-19, jadi acaranya kita pecah jadi 5 kesempatan. Nah, insya Allah nanti hari Selasa kita di utara. Kita harus mensinkronkannya juga dengan kegiatan yang ada di kecamatan sehingga tidak terlibat acaranya. Nah, sekarang kita 3 hari lalu kita ada sinkron dengan Pak Camat, udah oke, dengan utara juga oke dari Selasa, dan untuk 3 kecamatan lagi nanti juga awal November mungkin kita juga akan koordinasi. Itu sebagai pengantar kepada kita semua. Baiklah, dalam hal ini saya mungkin menyampaikan materi sedikit saja, yaitu tentang pengendalian gratifikasi bagi kita, baik itu sebagai pengguna anggaran KPK atau BPK di lingkungan Kecamatan Daya Tumbuh, Kota Daya Tumbuh ini. Oke. Nah, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa gratifikasi itu dia merupakan akar dari korupsi. Jadi gratifikasi itu akar secara garis besarnya, secara umum gratifikasi itu pemberian. Nah, nanti kita ungkap, karena nanti mana gratifikasi itu boleh, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak, nanti akan kami sampaikan, nanti akan kita perjelas lagi dalam artinya jawab nanti. Ya, silakan Ibu. Nah, landasan hukum sebagai tentang gratifikasi ini pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian Undang-Undang RI Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Nah, pengertian gratifikasi berlanjutnya lanjut. Nah, ini gini. Apa itu gratifikasi? Ini dalam penjelasan pasal 14 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sudah jelas ada 3 komponen. Pertama pemberian, kemudian diterima baik di dalam maupun di luar, kemudian yang berupa sarana elektronik dan tanpa elektronik. Nah, pemberian apa yang masuk dalam pemberian tersebut? Itu baik itu berupa uang atau barang atau rapat atau diskon, kemudian komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, kemudian ada fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan jiwa dan fasilitas lainnya. Dan itu sudah diatur dalam penjelasan pasal 12 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, gratifikasi ini ada 2 macam bagi kita sebagai penyelenggara negara ini. Ada yang bisa dikatakan suap, ada yang tidak. Mana dia yang suap? Nah, yang dianggap suap dan itu mereka tidak bersih itu yang diterima oleh pegawai negeri. Jadi kita ini pegawai negeri atau penyelenggara negara. Penyelenggara ini ada undang-undang seperti misalnya presiden, anggota DPR, menteri, gubernur, dan lain seterusnya sesuai undang-undang. Nah, kita itu yang ada hubungannya dengan jabatan. Jadi apa yang kita terima tersebut ada hubungannya dengan jabatan kita dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas. Jadi apapun yang kita terima, ada sampai pautnya dengan jabatan kita dan tugas kita sehari-hari, baik dari kecamatan atau kelurahan. Nah, itu bisa dianggap suap. Nah, ada juga yang tidak dianggap suap yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Nah, mana dia? Nah, ini dia yang tidak dianggap suap. Seperti misalnya rapat, seminar, workshop. Seperti workshop atau seminar kita menerima semacam souvenir, ataupun seperti sekarang ini lah narasumber ada honornya diatur oleh aturan yang berlaku. Nah, itu sah
itu kan menyangkut dengan jabatan pekerjaan juga. Tapi ibu sekarang diberi nasi atau kue, nah, itu kan gratifikasi juga, tapi tidak suap. Nah, itu jadi yang berhubungan dengan jabatan ini ada yang suap, ada yang enggak, yang berhubungan dengan kerja kita sehari-hari. Nah, dan juga nanti pihak lain yang berkompensasi yang terima dengan kegiatan seperti itu, ada honor, ada transportasi, yang seperti kita mengerti SPPK ya. Nah, itu kan berhubungan dengan jabatan kita, tapi itu bukan suap. Nah, jadi udah nampak perbedaan yang kita katakan, ada yang berhubungan dengan jabatan, ada yang enggak. Nah, yang berhubungan yang tidak ada suap itulah kategori. Nah, siapa yang wajib melaporkan requisite tersebut? Yaitu pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tadi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C, setiap kita yang menerima gratifikasi itu wajib dilaporkan. Kalau yang tidak yang berhubungan dengan jabatannya tadi, seperti ada orang yang memberikan ya misalnya kan segala macam yang ada hubungan dengan jabatan dan itu tidak di luar yang tadi yang masuk kategori suap, nah itu harus kita laporkan dalam jangka waktu 30 hari. Dalam 30 hari sejak kita menerimanya di KPK. Nah ini kita tadi keterangannya. Nah, bagaimana kalau kita tidak melaporkan gratifikasi tersebut yang kita terima? Nah, dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 1911 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu ancaman pidananya minimum 4 tahun. Nah, maksimum 20 tahun dan atau penjara seumur hidup. Dan pidana denda paling sedikit itu 200 juta dan maksimum 1 miliar. Itu jelas-jelas lagi diatur dalam pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, itu konsekuensi hukum kalau kita tidak melaporkan ada orang ya misal ya dan sudah soal nanti kita akan perluas nanti dalam tanya jawab nanti ada misalnya kita sini di tempat lain ya ada seorang rekanan dia ikut dender kemudian dia memberikan sesuatu uang. Nah, tentu ada ini-ininya ada dua itu. Nah, tidak kita laporkan inilah sanksi hukumnya kalau kita bisa diberikan. Nah, lanjut ya. Nah, di sini lihat bagaimana klarifikasi dikatakan sebagai tindak korupsi. Jadi ada 4-5 kategori. Yang pertama kita yang menerima hadiah. Nah, yang kedua indikatornya itu patut diduga. Jadi kita tahu itu patut diduga ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Jadi ada akibat atau disebabkan. Kenapa ada memberikan itu? Kita sudah bisa mendeteksinya. Kemudian yang keempat telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Nah, sudah tahu kita akan pemberian kita diam saja. Nah, itu akan berdampak lah seperti yang sanksi yang kami sampaikan tadi. Kemudian bertentangan dengan kewajibannya. Nah, oke, lanjut. Nah, jika saya menerima gratifikasi, apa yang harus kita lakukan? Jika Anda memiliki posisi sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi, maka langkah terbaik yang bisa Anda lakukan, nah, jika Anda dapat mengidentifikasi motif pemberian itu adalah dianggap suap, itu adalah menyewa gratifikasi tersebut terbaik sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan orangnya. Nah, kemudian jika ada memaksa Anda menerima gratifikasi atau terlanjur sepertinya kan datanglah orang yang ada maksudnya ke rumah. Nah, dia ke orang rumah berkana atau supir. Nah, itu tidak enak kan? Nah, untuk itulah tersebut harus kita laporkan. Jadi itu harus ditolak. Kalau kita tidak bisa menolaknya, kita laporkan. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Jika Anda telah kebetulan salah satu instansi
yang berkaitan dengan KPK. Kita inspektor operator dulu sudah ada kerjasama dengan KPK. Jadi setiap yang namanya pemberian gratifikasi itu nanti akan kami kirimkan, karena kalau kecamatan belum ada ya kecamatannya kerjasama dengan KPK ada kan. Nah untuk berkumpul inspektorat kita sudah ada kerjasama dengan KPK. Jadi setiap laporan yang diindikasikan itu gratifikasi oleh yang menerima itu kita laporkan ke KPK. Nanti KPK lah yang memutuskan apakah itu boleh diterima atau tidak. Nah kami telah melaksanakan, ada salah satu seorang staf inspektoratnya sebagai auditor itu dia sakit kanker, jadi ada sumbangan lah semacam berbentuk ya. Nah karena kita sudah ada kerjasama ini, akhirnya yang bersangkutan karena juga auditor melaporkan pemberian ini. Selain kan ada hubungan jabatan masih rapi juga, laporkanlah ke KPK ada penerimaan karena beberapa juta kan. Nah setelah beberapa hari setelah kita laporkan semuanya apa penerimaan itu berapa jumlahnya, karena apa itu akhirnya dibahas ke KPK bahwa itu boleh karena tidak ada hubungan jabatan, tapi kita wajib melaporkan. Nanti KPK lah yang memutuskan apakah itu gratifikasi suap atau tidak suap. Wadahnya itu untuk melaporkan itulah ada inspektorat, kita ada timnya, tim gratifikasi. Nah ini ada gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Tadi kan yang dilaporkan, ini ada yang beberapa poin yang tidak perlu kita laporkan. Ini ada poin pertama itu seperti misalnya mulai dari langsung dari kemudian diskon atau rabat, voucher atau power rewards terus benar. Nah ini contohnya misalnya ibu-ibu kita kan belanja ke mall di Jakarta Batam, kita dapat semacam undian gitu kan. Nah itu tidak perlu kita laporkan. Kemudian yang diperoleh dari proses akademis atau non akademis. Nah ini misalnya kita atlet, kita berlomba karena kita dapat hadiah, itu tidak perlu kita laporkan dari edaran dari surat PK. Kemudian yang ketiganya itu keuntungan dari bunga atau pendapatan dana investasi. Nah ini misalnya kena tabungan, bunga deposito atau kita beli saham. Nah itu tidak perlu kita laporkan. Kemudian yang keempat, diperoleh dari kompensasi atau profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan itu profesi pegawai negeri. Jadi jelas tidak perlu kita laporkan. Seterusnya yang diperoleh dari hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 2 derajat baik hidup samping terhadap sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Nah, ada misalnya kan anak atau ulang tahun atau pernikahan ada dari ipar misalnya atau dari mertua yang memberikan semacam hadiah, nah, tidak perlu kita laporkan. Kemudian yang diperoleh dari hubungan semenda. Kemudian yang diperoleh dari yang punya hubungan keluarga yang bersama dan dari kemudian. Nah kemudian yang diperoleh dari pihak terkait dengan musibah dan bencana dan bukan dari pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Misalnya kita rumah ya kita pernah misalnya, nah saya pernah alami dulu waktu 2009 rumah di Padang waktu itu rumah kena gempa. Nah itu ada alumni sekolah kita, alumni dari dia itu datang memberikan semacam ya berlangsung awal kan. Nah, tidak perlu kita laporkan, itu sudah menjadi hak data. Kemudian yang diperoleh dari kita resmi kedinasan, tapi yang tadi ya rapat, yang workshop dan lain-lain tidak perlu kita laporkan. Kemudian, nah ini gratifikasi menurut pandangan lama. Nah itu dari secara aturan nanti kita sampaikan sesuai tuntas. Ini secara agama, mohon maaf kalau ada yang beragama di luar Islam, ini saya ambil dari yang Islam saja. Ini ada hadisnya dari Ibn Abbas bahwa hadiah untuk pejabat atau yang bisa kita tadi, mana dia yang masuk suap, mana yang tidak suap. Seperti yang kami sampaikan tadi ya, kita tetap jelas nanti kita akan berikan kalau kita jawab. Kemudian, nah, ini ada kata-kata yang sebagai yang membuat kita tidak kenal pemberi dan tidak tahu muasal barang pemberian
bukan alasan untuk menerima, tetapi justru alasan untuk menolak. Jadi ada kita menerima sesuatu, tidak dalih siapa orang dia, siapa yang memberi. Nah, jadi tidak alasan kita untuk menerima, ini adalah alasan untuk menolak. Nah, ini adalah gambar. Nah, walaupun Honda betul, tapi ini bukan dari hasil gratifikasi. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin ada kekurangan, nanti mohon maaf di dalam tanya jawab selanjutnya akan kita bahas yang menyangkut dengan tugas bapak-bapak dan ibu di tempat tugas masing-masing, karena kami sangat paham sekali, sangat sekali, karena setiap hari dari kecamatan maupun yang lain yang terus setiap hari bertanya inspektorat, konsultasi, koordinasi ataupun untuk klarifikasi hal-hal yang berhubungan dengan tugas kita sehari-hari. Nah, untuk itu mungkin itu sebagai bagian dari materi kita. Nanti selanjutnya kami serahkan kepada materi selanjutnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.